seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa nanti tugas akhir dari kuliah listrik magnet ini adalah kalian membuat makalah kelompok, dan makalahnya itu mengenai magnetik serta aplikasinya. Magnetik tidak hanya aplikasinya tapi juga fundamental teorinya kalian harus bahas. Nah, di sini saya singkat aja menjelaskan mengenai magnetik material. Nah, kalau kita bicara magnetik material ini aplikasinya apa saja, terutama nanti kalau kalian mau ngambil peminatan material mungkin ya. Magnetik material itu aplikasinya kita lihat di sini yang paling simpel itu apa yang sering kalian lihat itu untuk apa ini namanya tempelan itu hiasan gitu ya, yang paling untuk hiasan yang ditempel-tempel di kulkas itu. Kemudian untuk ini cat kuku itu juga sebenarnya menggunakan magnetik material. Dan juga untuk treatment atau ada beberapa yang menggunakan terapi-terapi berbasis magnetik gitu ya, untuk kesehatan lah, untuk apa gitu ya. Meskipun itu sebenarnya harus diteliti lebih jauh gitu ya kalau berkaitan dengan yang namanya treatment. Nah, ini contoh aplikasi sederhana. Dari sederhana ke modern, nah ini contoh aplikasi modern dari magnetik material. Itu antara lain untuk teknologi komputer gitu ya, kemudian untuk trafo, untuk sensor motor, kemudian untuk medical itu untuk drug delivery, untuk terapi cancer, biosensor. Nah, ini penggunaan ini semuanya berbasis material magnet, baik itu material yang sifatnya spintronic. Spintronic itu apa? Kemudian soft magnet maupun hard magnet. Nah, ini nanti yang kalian akan saya berikan tugas untuk membuat makalah. Kemudian kita lihat ini contoh aplikasi di dalam pengembangan mobil masa depan gitu ya, mobil masa depan atau carless drive, driverless car. Itu banyak mengaplikasikan bahan-bahan magnetik yang tujuannya adalah salah satunya untuk menghemat energi. Ini penggunaan magnet kaitannya dengan energi. Ini banyak penggunaan magnet juga kaitannya dengan pertahanan atau militer. Kemudian spintronic itu apa? Spintronic itu adalah spin transport elektronik. Jadi di sini device-device yang berbasis muatan dan spin elektron gitu ya. Jadi penggunaan device yang berbasis modifikasi muatan serta spin elektron, namanya spintronic. Jadi levelnya di sini di level elektronik gitu ya, elektron untuk pemuatannya. Di dalam device modern, device berbasis magnetik yang modern ini menggunakan berbagai komponen dalam skala nano. Jadi dalam skala nano, contohnya apa? Contohnya dalam skala nano ini yang disebut memiliki fenomena giant magnetoresistive. Giant magnetoresistive, jadi punya sifat kemagnetan yang sangat besar. Nah, ini di mana resistansi listriknya ini bervariasi setiap layer. Kita lihat di sini misalnya di ini dimensinya ini sebenarnya sangat kecil ya, dimensinya ini kurang dari 200 Armstrong. Ini ada kobalt, ada tembaga, ada NiFe. Jadi berbagai paduan magnetik dengan sifatnya ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ini giant magnetoresistive ini.
Kemudian di dalam bidang kedokteran penggunaan magnet ini atau magnetik tapi dalam orde ini ya, material magnetik dalam orde nanopartikel gitu ya. Jadi ketika disintesis dalam orde nano dia memiliki banyak sekali kelebihan. Contohnya adalah besi oksida. Besi oksida ini yang digunakan untuk terapi kanker atau untuk mentarget sel-sel kanker dengan cara melabeli ini. Jadi kalau yang hitam ini besi oksida, iron oxide, tapi kalau dapat disintesis dalam orde nanopartikel, kemudian dia dilabeli atau dikaitkan dengan antibodi, nah nanti dia bisa antibodi ini akan spesifik terhadap sel-sel target. Nanti kita bisa lihat lebih jelas di makalah yang akan kalian susun nanti, salah satunya ini ya, untuk ini drug delivery atau untuk terapi sel-sel kanker gitu. Nah ini ada lagi dalam orde nano, jadi magnetik nanopartikel ini dapat digunakan untuk pemisahan sel. Jadi pemisahan sel, sel yang kanker maupun sel yang bukan, nah itu bisa menggunakan ini metode namanya magnetic cell separation. Jadi ini fungsinya untuk menghitung berapa banyak sih sel kanker yang ada di dalam satu jaringan gitu ya. Kemudian berdasarkan tingkat kemagnetannya, bahan magnet itu bisa diklasifikasikan menjadi ini. Saya rasa kalian juga sudah membuat summary di bab 6. Itu ada paramagnetik, kemudian ferromagnetik, antiferromagnetik, dan juga ferrimagnetik. Seperti apa? Kita lihat dari sifat magnetiknya, ini kita klasifikasikan dia ada yang memiliki kebergantungan terhadap suhu atau temperatur dependence, dan juga ada yang memiliki kebergantungan terhadap kekuatan medan magnet eksternalnya. Nah, yang pertama yang memiliki kebergantungan terhadap medan magnet eksternal itu ada diamagnetik klasifikasinya, kemudian ada paramagnetik, ada ferromagnetik. Nah, yang digambar ini namanya adalah histeresis, kurva histeresisnya. Kurva histeresis itu seperti apa? Nah, di dalam bahan dalam bahan diamagnetik kita lihat M-nya, M ini adalah momen dipolnya ya. Momen dipolnya ini sebanding dengan H-nya. M sama dengan lambda dikalikan H-nya. Sedangkan kalau yang paramagnetik dia, kalau yang ini negatif, ini paramagnetik besarnya lebih dari 0, tapi dia tangan, kita lihat di sini, besarnya M ini bergantung pada H yang berbeda adalah lambdanya. Nah ini untuk yang ferromagnetik, histeresisnya seperti itu. Histeresisnya ini menggambarkan hubungan antara MR, kemudian HC dan MS, atau saturasi magnetik, kemudian rimanen magnetik, serta koersivitinya. Sedangkan paramagnetik dan ferromagnetisme ini adalah dia memiliki kebergantungan terhadap temperatur. Jadi fasanya dia bisa berubah. Dia paramagnetik fase dan ferromagnetik fase ini bergantung pada suhunya. Nah, suhu Curie ini adalah, atau temperatur Curie ini adalah batas ketika dia bisa berubah fase gitu ya. Jadi ferromagnetik dia bisa menjadi paramagnetik dan juga sebaliknya, bergantung pada Curie temperatur ini. Bagaimana perbedaan antara diamagnetik dan juga paramagnetik? Kita lihat di sini. Untuk yang diamagnetik ini sebenarnya banyak kita temukan pada atom-atom atau molekul dengan konfigurasi ini. Banyak, ada 12 apa 13
dengan ini konfigurasinya tertutup gitu ya. Jadi penuh gitu ya, penuh. Kemudian untuk yang paramagnetik ini banyak pada material atau atom-atom yang tidak memiliki interaksi elektronik atau J-nya ini 0. J itu apa? J itu nanti coupling spin-nya. Nah, kita lihat di sini kalau diamagnetik ini slope-nya, lambdanya ini adalah negatif atau kurang dari 0, dan ini adalah kaitan antara magnetisasi dan juga H-nya itu ada H, ada B. Sebenarnya dua-duanya sama magnetic field-nya ya, menggambarkan medan magnet. Kalau sebelumnya di bab 5 kita memahami medan magnet itu kita simbolkan medan magnet dengan huruf B gitu ya. Nah, di sini ada H. H ini juga sama. H ini juga medan magnet juga. B juga medan magnet sama. Apa yang membedakan? B ini sebenarnya lebih dikenal dengan flux magnetik gitu ya, flux magnetik. Sedangkan H ini magnetic field-nya. Jadi flux magnetik ya medan magnet per luasnya. Nah, M ini adalah magnetisasinya. Magnetisasinya ini sebanding dengan H-nya. Nah, ini lambdanya kurang dari 0, slope-nya negatif, artinya apa? Artinya kalau hanya positif, maka magnetisasinya akan ke arah negatif gitu ya. Karena apa? Karena lambdanya kurang dari 0. Sedangkan pada paramagnetism ini lambdanya lebih dari 0, ini slope-nya. Kalau kita lihat diamagnetik ini lambdanya tidak bergantung pada ini suseptibilitas magnetiknya ya, tidak bergantung pada suhu atau lambdanya konstan. Sedangkan pada paramagnetik ini suseptibilitas magnetiknya ini bergantung pada suhu. Semakin besar suhunya maka lambdanya ini akan semakin kecil. Nah, ini representasi dari dari yang mana paramagnetik, ferromagnetik, antivero dan ferimagnetik. Kita lihat kalau magnetisasinya 0, ini tanda-tanda panah-panah ini sebenarnya menggambarkan arah dari momen dipol magnetiknya. Jadi momen dipol magnetiknya digambarkan dengan tanda panah ini. Kalau dia acak, maka magnetisasinya bisa dianggap 0. Nah, dia sifatnya adalah paramagnetik. Kemudian kalau dia searah, momen dipolnya itu, nah M-nya ini sangat besar, M-nya lebih dari 0. Nah, ini adalah klasifikasi dari ferromagnetik. Sedangkan kalau antivero ini sama, tapi kalau di total dia akan 0 seperti itu. Karena kita lihat yang ke atas ke bawah itu sama gitu ya. Sedangkan kalau ferimagnetik sama kayak antivero tapi berbeda. Jadi tetap M-nya nanti kontribusinya akan lebih dari 0, magnetisasinya lebih dari 0. Nah, ini cara sederhana menggambarkan klasifikasi bahan ini berdasarkan orientasi dari momen dipol magnetiknya. Kalau orientasinya searah seperti ini, momen dipolnya arahnya searah, ini namanya ferromagnetik. Nah, ini kita lihat rangkuman dari tadi yang ada diamagnetik, kemudian paramagnetik, ferromagnetik, antivero, ferimagnetik, dan satu lagi adalah super paramagnetik. Jadi magnetik ketika disintesis dalam orde yang ukurannya nanopartikel, dia bisa memiliki sifat yang namanya super paramagnetik. Super paramagnetik itu apa? Nah, ini kita lihat satu-satu. Ini dia tidak punya kebergantungan terhadap temperatur Curie atau temperatur kritiknya. Ini diamagnetik tidak bergantung. Nah, ini paramagnetik tidak bergantung. Kemudian ferromagnetik ini namanya, kalau ferromagnetik ini Tc, antivero ini T-nil, suhu nilnya, ferimagnetik T Curie. Nah, ini blocking, temperatur blockingnya. Ini besaran besaran suseptibilitas magnetiknya dari lemah, ini diamagnetik, kira-kira nilainya
sekian, 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 5, moderate, kemudian strong. Nah, strukturnya seperti apa? Ini kebergantungan terhadap temperaturnya dijelaskan di sini masing-masing. Kemudian di sini strukturnya perhatikan. Strukturnya misalnya untuk diamagnetik. Ini dia tidak punya momen dipol permanen. Jadi pada bahan diamagnetik dan paramagnetik dia tidak memiliki yang namanya momen dipol permanen. Sedangkan pada bahan ferromagnetik dia punya yang namanya momen dipol permanen. Apa itu? Nah, ini kebergantungan terhadap suhu masing-masing dijelaskan dalam grafik ini antara suseptibilitas dengan T. Ini. Berikutnya berdasarkan histeresisnya, berdasarkan karakteristik dari kurva histeresisnya, ini bisa dikategorikan bahan magnet itu bisa menjadi hard dan juga soft. Hard magnet dan juga soft magnet. Hard magnetik itu yang ini enggak kelihatan ya. Soft magnetiknya ada. Jadi kalau dia kurva histeresisnya seperti ini lebar, ini namanya hard magnetik. Sedangkan kalau kurva histeresisnya ini ungu, ini sempit banget ya, ini namanya soft magnetik. Nah, bagaimana cara mengubah-ubah sifat ini, yaitu dengan cara mengontrol strukturnya. Jadi yang dikerjakan teman-teman Bapak Ibu dosen di material itu biasanya modifikasi dari ini histeresis ini agar diperoleh material magnet sesuai yang akan diharapkan aplikasinya untuk apa. Ketika ini membacanya seperti apa? Jadi ini yang vertikal ini magnetisasi. Magnetisasi yang ke kanan ini adalah field-nya atau medan magnetnya. Ketika suatu bahan ini medan magnetnya 0, jadi kalau kita punya bahan kemudian diletakkan dalam medan magnet 0, maka magnetisasinya juga 0 di sini, di titik yang saya tunjuk ini. Kemudian ketika medan magnetnya ini saya perbesar seperti ini, maka magnetisasinya juga akan naik. Magnetisasi akan naik sampai nilai maksimalnya, terus kita perbesar, dia tidak akan naik lagi magnetisasinya, namanya ini saturasi. Jadi kalau kita punya bahan, kemudian bahan atau material itu kita letakkan dalam medan magnet, mula-mula magnetisasinya 0, ketika medan magnet luar itu kita tambah, dia magnetisasinya akan naik. Ketika kita tambah terus dia akan naik sampai titik di sini dia saturasi. Saturasi itu artinya apa? Artinya ketika medan magnet luar kita tambah, magnetisasinya sudah tidak berubah lagi. Nah, kemudian kalau medan magnet tadi kita turunkan perlahan-lahan, kita turunkan, dia magnetisasinya akan turun. Magnetisasinya akan turun, ketika sampai di 0, maka dia tetap ada sisa, namanya ini remanence atau sisa magnetisasi. Magnetisasinya sisa ini ada. Jadi ketika medan magnetnya di 0 kan diturunkan, dia ternyata nggak kembali ke 0 magnetisasinya, tapi di sini. Kemudian ketika kita turunkan terus dengan bukan diturunkan, ketika medan magnetnya kita naikkan tapi dalam arah atau dalam polaritas yang berbeda gitu, arahnya berbeda, ini atau namanya jadi negatif ya. Ini magnetisasinya akan turun sampai di sini ada namanya coercive atau medan coercivity. Medan coercivity itu apa? Medan coercivity itu yaitu menggambarkan seberapa besar medan yang diperlukan untuk menghilangkan magnetisasi. Karena di sini ini magnetisasinya sudah 0 lagi. Magnetisasi 0, kemudian kalau kita makin perbesar, dia akan menjadi saturasi di sini. Saturasi, artinya apa? Magnetisasinya akan muncul lagi. Nah, ini kita perbesar, magnetisasinya muncul tapi dalam arah negatif ini, berlawanan. Kalau misalnya tadinya orientasinya ke atas,
ketika kita perbesar di sini orientasinya jadi ke bawah. Jadi akan berbalik. Nah, sampai saturasi, ketika kita naikkan lagi medannya, dia akan kembalinya ke sini. Akan mengalami yang namanya demagnetisasi. Jadi ini proses magnetisasi dan demagnetisasi pada bahan. Ada parameter di sini namanya saturasi magnetik, remanence, dan coercivity field atau medan koersivitas. Yang membedakan antara hard magnet dan soft magnet itu lebarnya. Semakin lebar maka dia semakin hard. Artinya apa? Semakin susah sifat magnet itu dihilangkan atau dia semakin permanen magnetnya. Soft magnet adalah magnet-magnet yang mudah untuk demagnetisasi atau untuk dihilangkan kemagnetannya. Nah, tadi ketika kita melakukan magnetisasi sebenarnya kita sedang mengubah atau sedang mengatur-ngatur domain magnetiknya. Domain magnetik itu apa? Domain magnetik itu adalah yang namanya domain itu kan kayak area gitu ya. Domain magnetik adalah area-area dengan arah momen dipol yang sama. Jadi kalau misalnya dalam satu bahan itu memiliki 4 domain, artinya dia punya 4 orientasi dipol yang sama gitu ya. Kita lihat ini digambarkan dengan tanda panah. Nah, kita lihat di sini di gambar yang kiri ini misalnya yang tanda panah ke atas ini domain pertama, tanda panah yang kedua ini domain kedua. Jadi domain magnetik ini dipisahkan dengan yang namanya ini ada pemisahnya ya. Misalnya jadi domain wall. Nah, domain wall ini sifatnya adalah menghubungkan antara magnet bagian yang memiliki momen dipolnya yang berbeda. Contohnya tadi ini nggak usah nanti aja. Nah, kita lihat seperti ini. Misalnya kita punya magnet NdFeB ini. Kita melakukan sintesis neodymium, kemudian V ini ferit, kemudian B ini boron ya, atau barium saya lupa. Neodymium, ferit, barium ini sebenarnya. Material ini dia tadi sifatnya itu bergantung pada ukurannya, pada ukuran ukuran domainnya. Kita lihat yang namanya single kristal. Jadi ini bisa dia NdFeB ini dia bisa bersifat single kristal atau orientasi domainnya satu sama searah. Atau dia bisa bersifat polikristal. Polikristal itu artinya kristal itu kan punya ikatan atau susunan yang teratur seperti ini ya, seperti yang di bawahnya. Nah, polikristal kita lihat di sini. Yang di bawahnya itu ilustrasinya seperti itu. Ada beberapa arah dengan orientasi yang sama. Nah, ini namanya kalau yang single kristal ini domainnya hanya satu. Sama itu semuanya. Kalau yang polikristal ini ada beberapa domain yang digambarkan dengan segi 6 ini. Nah, ini masing-masing segi 6 ini memiliki orientasi momen dipol magnetik yang sama masing-masing. Nah, ini antar domainnya. Kemudian ada nanokristal. Jadi nanokristal ini ukurannya lebih kecil lagi. Jadi ininya kalau ini tadi domainnya ini grain size itu menggambarkan ukuran domainnya ini sekitar 10 mikron. Nah, ini nanokristal ini lebih kecil lagi, 20 nanometer gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nanokristal berarti kita harus mampu membuat material ini memiliki domain yang berukuran, domain magnetik yang ukurannya sekitar 20 nanometer. Nah, ini magnetic domain ini adalah contoh-contoh kalau dilihat bagus banget sih sepertinya ya. Ini apa gambaran kayak batik atau apa. Nah, ini sebenarnya adalah
gambaran dari kalau kalian nanti melakukan sintesis bahan gitu ya, sintesis material, kemudian kalian foto, baik itu menggunakan TEM maupun SEM, itu bisa didapatkan pola-pola yang sangat bagus gitu sebenarnya. Kadang-kadang itu kayak gini, ini kan bagus banget. Nah ini menggambarkan domain-domain dari apa itu domain magnetik dari material Nd, Feb, dan kobalt. Nah, sifat kemagnetan itu sangat berkaitan dengan yang namanya ukuran partikelnya. Jadi seberapa ukuran partikel itu bisa disintesis, itu nanti akan menggambarkan atau akan menentukan sifat kemagnetannya. Kita lihat di sini, ini diameter partikelnya, ini koersif, ini single domain. Nah, jadi single domain itu rentang ukurannya ini, kemudian ini multi domain, kemudian ini pseudo domain, pseudo single domain, kemudian ini ada super paramagnetik. Jadi ya bisa disimpulkan dari sini bahwa ukuran partikel yang bisa dicapai itu sangat menentukan karakteristik nanti dia sifatnya apakah tadi ferro, kemudian ferri, antiferri, dan sebagainya itu. Selain juga temperatur. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk materi yang ini? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Selain dari kurva histeresis yang tadi, cara untuk melihat bahwa suatu bahan yang sudah memiliki magnetisasi yang permanen itu bagaimana, Bu? Saya belum jawab ya. Iya, Bu. Masih saya mute ya dari tadi. Oke, jadi untuk mengetahui apakah dia sudah bersifat, untuk mengetahui tidak hanya apakah dia bersifat permanen atau enggak ya, untuk mengetahui seberapa tingkat kemagnetannya, ya satu-satunya cara setahu saya ya dengan menganalisis histeresisnya, kurva histeresisnya itu. Kurva histeresisnya seperti apa kan nanti ada. Jadi apakah kalau ngeplot kurva ini dari mana sih? Ngeplot kurva ini caranya gimana sih? Nah, ini ada uji-ujinya. Kalau magnetik itu ada pengujian-pengujiannya. Terus terang pengujiannya apa saja saya kurang paham karena bukan bidang saya ya. Jadi setahu saya kalau kayak bimbingannya Prof. Ervan gitu, kalau tugas akhir gitu melakukan pengujian-pengujian untuk melihat sifat kemagnetannya. Nah, nanti dari pengujian itu diketahui itu nilai koersivitasnya berapa, nilai remanensnya berapa, dan seperti itu, nilai saturasinya berapa, dan sebagainya.
Oke, saya lanjutkan ya. Bentar. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalau tadi hanya pengantar di magnetik materialnya, sekarang saya lanjutkan bagaimana konsep ini enggak usah ya, ini kita lihat konsep. Nah, asal dari sifat magnet itu dari mana sih asalnya? Nah, sebenarnya kalau kita melihat skala mikronya dalam dalam atom itu kan ada elektron. Nah, elektron itu kan dia mengorbit atau mengelilingi inti dan juga dia melakukan gerak spin gitu ya atau rotasi. Jadi gerak orbit dan juga gerak spin ini adalah sumber kemagnetan di dalam satu bahan. Kalau kita lihat karena adanya gerak ini, maka dia punya namanya momen magnetik orbital maupun momen magnetik spin gitu ya. Nah, momen magnetiknya itu yang berkaitan dengan gerak orbital dan juga gerak spin ini kita kenal dengan namanya mu B atau magnet bor magnetron gitu ya, mu B. Besarnya sekitar ini 9,27 kali 10 pangkat min 24 ampere per meter kuadrat. Nah, ini kita lihat arah momen magnetiknya, arah momen magnetik orbitalnya ini ke atas, ya kayak aturan tangan kanan aja. Arah gerak elektron menggambarkan arah arusnya gitu ya, arah gerak spinnya juga menggambarkan arah arusnya. Nah, ini arah momen magnetiknya. Nah, ketika elektron itu melakukan gerak orbit di dalam atom atau dia mengelilingi inti, dia akan memiliki yang namanya momentum angular, ya kan? Ketika satu benda bergerak, maka dia punya kecepatan sehingga dia memiliki momentum. Nah, kalau geraknya melingkar, dia punya namanya momentum angular. Yang besarnya dinyatakan dengan L, ini R, M, E, V, dan K. R ini jari-jari orbitalnya. Kemudian periode dan periodenya bisa ini 2πr ini 2πr ini kelilingnya dibagi dengan V-nya, kecepatannya, dan arusnya berarti elektronnya, muatannya dibagi dengan waktunya. Waktunya adalah satu periode itu atau satu putaran itu. Nah, besarnya dipol magnetic moment atau momen dipol magnetik adalah I dikalikan pi R kuadrat. Nah, ini I dikalikan pi R kuadrat. Nah, ini kalau momen orbital, saya nggak tahu di buku Griffith kayaknya ada ya, atau enggak. Ini momen magnetik orbital ini besarnya setengah E dikalikan V R. Arahnya K tadi ke atas yang tadi. Nah, ini. Jadi kalau kita punya misalnya dia bergerak seperti ini, dia akan memiliki momentum angular yang arahnya ke atas ini, maka disimbolkan dengan arah K ini. Nah, orbitalnya itu sebanding dengan momentum angularnya atau momen orbitalnya di sini dituliskan dengan G dikalikan L. G ini yang disebut sebagai rasio giromagnetik. Rasio giromagnetik itu apa? Ini rasio giromagnetik itu adalah perbandingan antara muatan dengan 2 kali masanya. Nah, enggak usah. Kemudian selain punya momentum orbital, dia juga punya momentum spin, ya kan? Momentum angular atau spin angular momentum. Nah, momentum spin ini kita lihat simbolnya S ini MS besarnya E dibagi ME-nya. Nah, ini S ini spinnya. Spinnya itu bisa
nilainya bisa plus atau min setengah dikalikan H coret ini apa konstanta Planck ya. Jadi plus minus setengah. Jadi biasanya nilainya spin itu kalau dia arahnya ke atas gitu, nah itu diberikan label plus. Sedangkan kalau arahnya ke bawah, maka diberikan label min. Jadi ini komponennya nilainya terkuantisasi, artinya nilainya hanya plus dan min setengah ini. Ibu, maaf, screen-nya nggak bergerak, Bu. Hah? Screen-nya nggak bergerak PPT-nya. Nggak bergerak? Iya. Sekarang yang di mana? Masih di slide pertama, Bu. Masih di slide pertama? Iya. Sebentar ya, saya tutup ya. Kalau gini kelihatan nggak? Iya, Bu. Sekarang di slide ketiga. Oke. Tadi sampai sini aja? Tadi masih di slide pertama, Bu. Di sini? Iya. Dari tadi masih di sini? Iya. Aduh, kenapa diem aja? Baru ngomong udah berapa slide? Saya nggak dengar. Kalau kayak gitu di ini aja, dikasih tahu aja. Tadi sampai mana ya? Ini ya, jadi ini saya ulang tadi. Sumber dari kemagnetan itu kalau nanti kalian ujian ditanya, banyak yang nggak ngerti, itu hal yang simpel bahwa sumber kemagnetan dalam satu bahan, satu material itu kalau kita tinjau skala mikroskopik, nah itu berasal dari gerak orbital dan juga gerak spin dari elektronnya yang menyebabkan dia memiliki momen magnetik orbital dan juga momen magnetik spin. Nah, momen magnetik itu ya dasar dari munculnya sifat kemagnetan, dia memiliki momen magnetik. Nah, besarnya ini diberi satuan ini, atau besarnya ini disebut sebagai bor magnetron gitu ya. Bor tentu terkait dengan penemunya, magnetron, nah ini besarnya momen magnetik tadi, spin maupun orbital. Kita lihat di sini, ini misalnya ya, kita punya elektron bergerak, ini elektron bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan muncul atau dia akan memiliki yang namanya momentum angular, simbolnya L. Momentum angular itu simbolnya L. Kalau satu benda bergerak, pasti dia akan terkait dengan momentum. Kalau geraknya orbit atau geraknya melingkar, dia akan memiliki momentum angular. Nah, di situ kita lihat kita lihat besarnya arus itu sebanding atau nilainya E dibagi T-nya, muatannya dibagi periodenya. Nah, ini momen orbitalnya nilainya adalah ini setengah E VRK. Kemudian besar momen magnetik orbital ini sebanding dengan momentum angularnya, atau diberikan ini momen orbitalnya, momen magnetik orbital. Jadi namanya M orbital itu momen magnetik orbital gitu ya. Ini GL dikalikan L. Kesetaraannya GL ini adalah rasio geomagnetik, ini adalah perbandingan antara muatan dan juga masanya. Nah, nilainya nilainya terkuantisasi, artinya nilainya ini L ini 0, 1, 2 dan seterusnya, pengali jadi H ini H coret ini H bar. Kemudian untuk yang spin, momen magnetic spin, ini momen magnetic spin simbolnya MS, ini nilainya sebanding dengan ini E per ME juga. Nah, ini spinnya, spin intrinsiknya. Spin elektron itu ada diberi dalam kuantum, diberikan nilai plus setengah dan juga min setengah gitu kan. Kalau masih ingat, kalau kalian dulu pernah di kimia mungkin ya belajar itu apa sistem periodik gitu ya,
elektron konfigurasinya berapa, bilangan kuantumnya gitu kan, ada plus setengah dan minus setengah. Kemudian apa ini? Nah, magnetisasi itu apa? Magnetisasi itu definisinya adalah banyaknya momen dipol magnetik per volume. Jadi semakin banyak dia semakin banyak momen dipol magnetiknya, maka dia disebut magnetisasinya semakin besar. Kalau magnetisasinya semakin besar ya dia sifat magnetnya akan semakin besar seperti itu ya. Nah, ini magnetisasi itu simbolnya M. Nah, kalau dalam bahan diamagnet itu M-nya berbanding terbalik dengan B-nya, negatif, sedangkan pada bahan paramagnet M-nya itu sebanding dengan B. Ya. Ini kita lihat beberapa nilai dari namanya suseptibilitas magnetik, itu yang diamagnetik itu dia sifatnya suseptibilitasnya tadi kurang dari 0 di slide yang sebelumnya tadi. Sedangkan paramagnetik itu sifatnya suseptibilitasnya adalah positif tapi kecil ya. Sedangkan ferromagnetik ini positif tapi besar. Sehingga dari sini kalian bisa melihat kalau yang sifat kemagnetannya sangat lemah itu namanya paramagnetik, yang kuat itu kelompok ferro, dan yang sifat kemagnetannya sedikit menolak, kenapa? Karena ini negatif, itu namanya diamagnetik. Nah, kalau kita bicara mengenai B dan H itu bedanya apa? Dua-duanya sebenarnya menggambarkan kuat medan magnet gitu ya. Kuat medan magnet sama sih. Kalau sebelum kita belajar mengenai bahan magnetik kan kita menyebut medan magnet itu selalu dengan B gitu. Nah, sebenarnya lebih tepatnya adalah H-nya. H ini adalah kuat medan magnetnya, sedangkan B ini adalah densitasnya. Nah, kalau kita ada bahan, di sini ada bahan, nah ini nilai medan magnetnya diberikan dengan ini simbol B, di mana B ini besarnya adalah mu dikalikan H. Medan magnet ini sama dengan mu kali H. H itu yang mana? H itu ini. Jadi ini kalau kita punya solenoid yang dialiri arus, nah ini adalah medannya, ini medan H-nya gitu ya. Nah, kemudian ketika di sini solenoid yang dikasih arus, kemudian di tengahnya ini diberi bahan, misalnya bahannya adalah besi gitu ya, atau kawat, kamu punya paku yang kamu lilitin dengan arus kawat berarus, maka B-nya ini besarnya pada kawat atau pada paku itu akan mengalami sifat magnetik yang besarnya sebesar ini. mu0 dikalikan H dan juga mu0 dikalikan M. Jadi kalau dalam percobaan elektromagnetik ya yang biasa di SMP dulu, ketika punya paku kemudian dililiti kawat berarus, paku itu akan menjadi sifat magnet. Nah, besarnya magnetnya itu dihitung ini, mu0 dikalikan H dan mu0 dikalikan M ditambah mu0 dikalikan M. Mu0 itu permittivity-nya, permittivity vakum, atau nah M-nya juga magnetisasi itu besarnya sebanding dengan H-nya. Jadi H itu adalah medan magnet yang dihasilkan kawat berarus ini. Magnetisasi pada benda ini, pada benda paku ini besarnya sebanding dengan H-nya, ini H luar. Kalau misalnya bahannya yang dipakai itu besi kan klasifikasinya bahan ferromagnetik, maka magnetisasinya akan besar. Kenapa? Karena suseptibilitas magnetiknya untuk yang besi itu besar, suseptibilitas magnetiknya. Sedangkan kalau yang dipakai ini bahan misalnya ini ya, koper ini ya, bahan koper ini dia kan negatif susceptibility-nya. Ya berarti nanti di sini magnetisasinya akan negatif juga, kebalikan dari kebalikan tuh maksudnya seperti apa? Kan ini vektor semuanya. Kalau hanya ke atas ya M-nya ke bawah. Nah, ini kita lihat bahan diamagnetik dan juga bahan ferromagnetik. Kalau hanya 0, ini hanya 0, hanya 0 ini
Jadi tanpa medan eksternal yang diberikan, tanpa medan magnetik eksternal, kita lihat arah momen dipolnya acak seperti itu. Nah, ketika dia diberikan medan eksternal, dia arahnya akan orientasinya akan akan berubah. Nah, kalau yang atas ini bahan diamagnetik, yang bawah ini adalah bahan paramagnetik. Kita lihat yang atas, ketika ada H, ada medan eksternal, medan magnet eksternal ke kanan, maka dia momen dipol magnetiknya akan arahnya ke kiri. Sedangkan pada bahan paramagnetik, ketika ada medan H-nya arahnya ke kanan, dia juga akan ke kanan seperti itu. Nah, ini momen dipolnya, arah momen dipolnya. Ini apa? Pada bahan diamagnetik, dia tidak punya, their atom have no permanent dipole magnet. Sedangkan pada bahan paramagnetik, dia memiliki dipol magnet yang permanen. Ada dipol magnet permanennya. Lalu apa bedanya dipol magnet permanen dalam bahan paramagnetik dan juga bahan ferromagnetik? Itu beda. Ini namanya, ini tanpa medan luar, dia tidak punya momen dipol. Kalau ini sudah punya momen dipol tapi acak sehingga besarnya 0. Kalau yang atas ini tidak punya sehingga besarnya 0. Nah, ini apa ini? Ini M1, M2 ini menggambarkan arah momen dipolnya. Yang membedakan apa? Ini ketika arah gerak elektronnya ini berbeda, nah ini arah momen dipolnya juga berbeda. Nah, ini kemudian berikutnya ini sama orientasinya ya, orientasinya ini orientasi magnetisasi. Jadi ini tanda merah-merah ini menggambarkan arah momen dipolnya. Ini kalau ada B-nya arahnya ke kanan nih. Oke, kemudian ini tadi kebergantungan terhadap temperatur ini ya. Jadi kalau ini kebergantungan temperatur, kalau suhunya ini K ini konstanta dikalikan suhunya ini kurang dari MB-nya, momen dipol dan B-nya medan magnetnya, maka ini rata-rata pensejajaran momen dipolnya akan kuat atau lemah, ini bergantung pada ini, pada suhu. Sedangkan pada bahan ferro, pada bahan ferromagnetik ini pada saat medan eksternalnya hanya 0, dia sudah punya momen dipol yang arahnya searah seperti ini. Sudah punya momen dipol permanen yang sudah searah seperti ini. Sehingga ini B-nya ini sama dengan mu0 H ditambah mu0 M, tapi ini mendekati nilainya mu0 dikalikan M-nya. Gitu ya. Ferromagnetik ini sifatnya dia menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, kemudian dia medan magnetnya permanen atau dia tetap meskipun medan eksternalnya sudah dibuat atau dihilangkan. Kemudian bagaimana menghilangkan kemagnetan? Ya salah satunya dengan menerapkan ini ya, physical shock, artinya mengatur terjadinya shock fisis gitu ya, misalnya dengan cara menurunkan suhunya
atau menaikkan suhunya. Nah, ini adalah mengubah magnetisasi daripada ferromagnetik. Berikutnya bahan apa ini antiferromagnetik. Antiferromagnetik itu seperti ini. Contohnya pada La ini La lantanium, barium, ini CuO pada bahan-bahan ini. Atau pada bahan paramagnetik itu temperaturnya bukan temperatur Curie ya ininya ya, perubahan fasenya, tapi temperaturnya temperatur nil. Ini contohnya pada bahan antiferro itu lihat spinnya, arah momen dipolnya ini yang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, ini sama ke bawah, ke atas. Nah, ini. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ini namanya bahan antiferro. Kemudian bahan ferromagnetik seperti ini. Bahan ferromagnetik, ini kalau diilustrasikan pada bahan pada bahan ferromagnetik itu ini. Jadi masih ini tanda panah ini yang saya tunjuk ini masih ada yang berbeda, tapi secara keseluruhan dia magnetisasinya masih ada ini yang kuning-kuning ini. Jadi ada yang tidak seragam tapi sedikit. Nah, itu namanya bahan ferromagnetik. Nah, kalau dia di atas suhu Curie, maka dia akan menjadi paramagnetik. Kalau kita lihat, ini adalah nilai-nilai suseptibilitas magnetik pada unsur-unsur atau pada atom-atom yang ada yang sudah ditemukan gitu ya. Nah, ini diamagnetik, kemudian paramagnetik, ferromagnetik itu. Contohnya apa ini besi, kobalt, nikel termasuk dalam ferromagnetik. Ini domain magnetik. Nah, kalau dalam satu bahan atau dalam satu material dia memiliki orientasi ini artinya bukan satu ya. Satu tanda panah ini menggambarkan dia ada banyak atom yang punya arah yang sama-sama ke kanan. Atau yang di sini tanda panah ke bawah ini momen magnetiknya semua di sini arahnya ke bawah sehingga digambarkan atau ilustrasikan dengan satu panah yang berbeda seperti ini. Namanya domain magnetik. Nah, domain magnetik ini kira-kira ukurannya sekian. 10 pangkat min 12 sampai 10 pangkat min 8 meter per kubik gitu kan, volume ya. Volume atau mengandung atom sekian. Jadi dalam satu domain itu mengandung atom dengan arah orientasi magnetiknya yang sama, yaitu dari 10 pangkat 17 sampai 10 pangkat 21 atom itu. Nah, ini apa? Ketika diberikan medan eksternal, ketika diberikan B luar, maka ini akan orientasinya akan berubah, arah magnetisasinya akan berubah. Arah magnetisasi ini ditentukan oleh orientasi dipol magnetik ini. Ini tadi udah saya jelaskan histeresis ini. Ini juga sudah tadi ya histeresis, hanya beda aja kurvanya. Histeresis ini sudah beda. Nah, ini yang besar ini adalah histeresis untuk hard magnet dan yang kecil ini adalah histeresis untuk soft magnet. Sehingga kalau bahan soft magnet itu dia mudah dihilangkan sifat magnetnya. Ini adalah karakteristik dari bahan hard magnet, contohnya alnico alloy atau paduan alnico. Ini sifat-sifatnya. Dan ini pada soft magnetic sifatnya seperti ini. Sifatnya memiliki histeresis yang sempit tadi. Kemudian dia memiliki nilai permeability dan susceptibilitas yang besar. Dan yang biasa digunakan untuk elektromagnetik itu justru bahan soft magnetic. Contohnya apa? Contohnya paduan besi dan silikon atau paduan antara besi dan nikel itu bahan soft magnetic. Nah, ini beberapa aplikasinya, aplikasi soft magnetic maupun aplikasi hard magnetic. Antara lain untuk apa? Kalau untuk penyimpanan gitu ya, untuk penyimpanan
contohnya di disk gitu ya, magnetic tape atau disk ini kita pakainya bahan-bahan yang hard magnetic atau bahan yang susah untuk dihilangkan kemagnetannya atau didemagnetisasi. Nah, ini dua PPT yang saya sampaikan ini sebenarnya hanya pengantar aja. Nanti saya akan memberikan kalian tugas untuk mengeksplor dari masing-masing kelompok. Tugasnya adalah membuat makalah dan juga melakukan presentasi. Untuk yang minggu depan nanti saya lanjutkan masuk ke buku Griffith. Jadi kita tinggal materi mengenai bagaimana menghitung misalnya potensial magnet dalam bahan yang termagnetisasi seperti yang di Griffith kan yang kalian buat rangkuman kan seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi minggu depan hari Senin nanti saya berikan satu materi lagi yang dari buku Griffith. Kemudian habis itu kalian berarti materi dari saya sudah selesai. Nah, tinggal kalian mempersiapkan untuk membuat makalahnya. Nanti topiknya sedang saya siapkan, nanti saya share kalau sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk Zoom pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.